Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tika di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menarasikan tentang modul 2.4, yakni pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin kelas serta analisis dari studi kasusnya. Tujuan dari modul 2.4 ini yakni untuk mempraktikkan pengambilan keputusan, menerapkan strategi pengambilan keputusan, menghindari isu kode etik dan konflik kepentingan. Ada beberapa materi yang menjadi dasar atau prinsip dalam pengambilan keputusan di kasus yang akan saya utarakan. Pertama, mengenai sekolah sebagai institusi moral. Kedua, bujukan moral dan dilema etika. Ketiga, prinsip pengambilan keputusan. Dan keempat adalah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka dari itu, kita mari kemon saja untuk mendengar bersama-sama narasi studi kasus yang akan saya ungkapkan. Di tahun pelajaran yang lalu, di kelas 11 IPA 3, ada 3 orang siswi yang melakukan pelanggaran berupa alpa lebih dari 10 kali, membolos, manjat pagar, dan merokok di luar sekolah dengan menggunakan seragam pramuka waktu itu. Visitasi saya lakukan 1 kali, lalu pemanggilan orang tua juga 1 kali, namun setelahnya tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Di pemanggilan orang tua yang kedua kalinya, dan kebetulan saat itu bertepatan akan melakukan kenaikan kelas, ya, saya meminta bantuan guru BK untuk melakukan pembinaan, dan pada saat itu baik siswi ataupun orang tuanya kooperatif, bahkan siswi tersebut menangis menunjukkan penyesalan dan berjanji akan merubah sikap untuk lebih disiplin ke depannya. Karena alasan ini, saya dan guru BK saat itu bersepakat untuk menaikkan siswa tersebut ke jenjang kelas 12 dengan surat perjanjian. Namun ternyata saat kelas 12, salah satu siswa, sebut saja siswa T, melakukan pelanggaran lagi. Dia alpa beberapa kali dan ketahuan membawa rokok di saku depan kemejanya. Saat itu ada saksi guru, kita sebut saja Bapak I. Bapak I ini guru pelajaran matematika dan siswa T ini mau izin ke toilet. Nah, namun karena siswa sekarang kan kerudungnya suka dikesampingkan ya gitu, jadi kelihatan ada bagian yang menggelembung di depan saku kemejanya. Saat ditanya menolak untuk menjawab, diminta keluarkan, gak mau juga. Akhirnya minta bantuan salah satu temannya untuk mengambil, dan ternyata ditemukan bungkus rokok saat itu. Bahkan dalam prosesnya siswa ini sambil menantang, Bapak aja yang ngambil sendiri gitu, bahkan sampai menyebutkan seperti itu. Padahal saat itu situasinya ini kan siswi perempuan, sedangkan Bapak tersebut Bapak guru laki-laki, haji lagi kok berani begitu. Jadi saat itu kami menganggap siswa tersebut tidak pantas. Namun ada pertimbangan, ternyata ada alasan di balik pelanggaran siswa ini. Salah satunya bahwa siswa T ini yatim piatu, dia tinggal dengan pamannya dan katanya ibunya itu menjadi TKI di luar negeri. Nah, pamannya ini tidak bisa setiap hari mengantar. Dan itu salah satu alasan mengapa siswa ini sering tidak masuk katanya. Jadi di satu sisi kita merasa kasihan karena siswa ini tidak memiliki kendaraan sehingga terus-menerus tidak hadir di sekolah. Namun di sisi yang lain, dia pelanggarannya tidak hanya itu dia sampai membawa rokok. Walaupun saat itu ketika ditanya katanya rokoknya milik orang lain. Tapi mau milik orang lain ataupun milik sendiri, pelanggarannya kan membawa rokok ke sekolah ya. Jadi tetap dianggap melanggar peraturan sekolah. Pelanggarannya pun banyak dan akan tidak adil bagi siswa lain jika siswi ini terus-menerus diberikan kesempatan yang tidak ada habisnya. Nah, dari kasus tersebut
saya dan wali kelas 12 akan mencoba membuat keputusan dengan tolak ukur keputusan yang diambil harus tepat agar tidak merugikan pihak manapun. Dan yang kedua, keputusan harus tetap berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma yang kami hadapi adalah keadilan lawan kasihan atau justice versus mercy. Pada situasi ini, guru harus memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama antar semua murid, atau membuat pengecualian karena ada rasa kasihan atau murah hati. Prinsip yang digunakan karena tidak bisa memilih salah satu, kami memilih dua, ini berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking yang diimbangi dengan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Nah, kenapa dua? Karena siswa ini melakukan pelanggarannya bukan untuk pertama kali. Gitu. Jadi tetap harus ada batasan-batasan atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kami melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, yakni nilai keadilan dan kasihan, seperti yang diungkapkan di slide sebelumnya. Lalu pihak yang terlibat cukup banyak, wali kelas 12, wali kelas saat kelas 11, guru saksi, guru BK, orang tua atau wali, peserta didik, termasuk guru bidang kesiswaan. Karena pelanggarannya ya cukup berat gitu ya, karena dilakukan lebih dari satu kali. Lalu faktor-faktor yang relevan seperti yang diutarakan di deskripsi kasus. Pertama, siswa ini sudah melakukan tindak pelanggaran semenjak dari kelas 11, yakni membolos, naik pagar sekolah, dan merokok di luar sekolah. Namun saat itu tetap diberikan kesempatan karena rasa kasih sayang gitu. Nah, namun di kelas 12 ternyata masih melakukan pelanggaran yang sama. Dia tetap alpa, membawa rokok sekolah, dan berucap tidak pantas kepada guru laki-laki. Selanjutnya kami melakukan uji benar atau salah. Diuji ilegal lolos karena tidak ada pelanggaran hukum. Uji regulasi tidak lolos karena ada pelanggaran peraturan sekolah. Uji intuisi juga tidak lolos karena melakukan kenakalan remaja berupa membawa rokok, alpa, dan berkata tidak pantas kepada guru. Uji publikasi bisa diloloskan selama keputusan kami atau saya benar dan positif, maka akan tetap merasa nyaman. Untuk uji panutan, jadi tetap memberikan kesempatan dengan catatan jika melakukan pelanggaran sampai akhir semester ganjil akan dikembalikan ke orang tua. Begitu. Selanjutnya, pengajuan paradigma benar versus benar adalah benar jika siswi tersebut dikembalikan ke orang tua karena memang sudah berulang kali melanggar peraturan sekolah. Namun benar bahwa di sini guru harus berperan untuk membina dan membimbing sesuai dengan nilai norma agama budaya masyarakat setempat agar siswa ini menjadi lebih baik karena itu memang bagian dari pendidikan. Prinsip resolusinya karena kami membutuhkan keseimbangan antara dua prinsip, yakni berpikir atau berpikir prinsip berbasis peraturan dan prinsip berbasis kepedulian. Maka kami memutuskan untuk memberikan kesempatan namun dengan batasan waktu, yakni akhir semester ganjil atau sekitar bulan November-Desember, agar memberikan ketegasan betapa seriusnya pelanggaran tersebut. Investigasi offset dilemanya bahwa selama diskusi, selama pemanggilan orang tua, siswa ini kooperatif. Dia bahkan menyatakan kebenaran bahwa selama ini ibunya yang sebelumnya menurut dia TKI di luar negeri ternyata ada di rumah gitu. Namun kejujuran ini tidak lantas menghapus pelanggaran-pelanggaran siswi tersebut. Siswi ini tetap diberikan kesempatan namun dengan batasan-batasan tadi. Keputusannya seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa kami memberikan kesempatan untuk bersekolah tetapi dengan surat perjanjian
dan batas akhir waktu sampai dengan akhir semester ganjil tahun 2024. Bila mana siswi ini melakukan pelanggaran sepanjang kisaran waktu tersebut, maka sepenuhnya akan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Langkah terakhir, dilihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil seperti yang saya ungkapkan tadi akan dikembalikan orang tua jika dalam kurun waktu yang disepakati itu dia melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan agar bisa memberikan efek jera, namun juga memberikan efek kepedulian bahwa kami guru dan pihak sekolah tetap memberikan kesempatan, namun juga supaya tidak menimbulkan kecemburuan bagi peserta didik yang lain. Itu saja paparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.